Standing with your faith. Jalan dengan imanmu. Masuk 25 ada apa-apa di api, ada Yesus. Tuhan akan selamatkan aku. Contohnya Sadrak, Mesak, Abednego. Kamilah laskar kerajaan Allah yang siap untuk berperang. Bagimu Tuhan menangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kami siap jadi laskarmu. Happy anniversary to you. Happy anniversary to us. Halo, JKI Miracle Center. Happy anniversary ke-24. Wow, Tuhan Yesus menjadi our shepherd, ya, dia yang menuntun kita. Jadi kata firman Tuhan apa? Kalau Allah di pihak kita, siapa akan lawan kita? Jadi terus maju, apapun rintangan, persoalan yang kita hadapi, Tuhan Yesus beserta kita. Immanuel, happy anniversary. Happy anniversary Miracle Center. Kemalangan orang benar itu pasti banyak, tapi Tuhan yang membebaskan semuanya. Karena kita di Miracle Center. Selamat ulang tahun ke-24. Biar Miracle tetap sukses selalu di Amerika, Indonesia, dan seluruh dunia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Happy anniversary 24 tahun, sungguh luar biasa kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Dia menjaga, melindungi, goncangan, tekanan, himpitan, cemoohan, perendahan terjadi. Kami terus maju, dan hari ini kita melihat sungguh luar biasa cinta kasih Tuhan. Semakin hari semakin luar biasa, begitu penuh jiwa-jiwa datang, dan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan terus more and more. Maka dari itu saya mengatakan buat saudara, tetaplah setia, takut akan Tuhan. Jangan pernah takut apapun yang terjadi, sekalipun banyak orang meninggalkanmu. Jalanlah terus, selama itu kamu hidup di dalam kebenaran, maka dia akan buka jalan, melindungi, menyertai, dan kamu akan melihat kemenangan ada di orang yang benar. Tuhan memberkati. Happy anniversary Miracle Center ke-24. Bless family, blessing, blessing, blessing. Bye-bye. Miracle Center, blessing, blessing, blessing. Kamilah laskar. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untuk-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar
Tuhan, betapa Engkau perhatikanku, seperti biji matamu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milikmu. Ku percaya janjimu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalanmu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untukmu. Sorry saudara, tunggu sebentar ya saudara. Saya nggak bisa ngilangin ini gimana ya? Tunggu. Shalom, bless family, blessing. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2024, bahkan sampai 7 kali lipat lebih daripada itu. Terus ikut Tuhan saudara, sebab Dia Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab Dialah Allah satu-satunya dan juru selamat kita. Amin saudara, saya lagi nyalain dulu ininya yang lainnya, media yang lainnya saudara, mohon maaf untuk kurang smooth masuknya. Haleluya. Maju terus saudara di dalam Tuhan, sebab Dia Allah kita, Dia Tuhan kita, dan kita percaya kasih setianya akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyi satu lagu ya saudara ya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami hari ini mau mendengar kebenaran firman-Mu, berikanlah roh pengertian buat kami Tuhan, supaya kami bisa share, supaya kami sungguh-sungguh mempunyai roh takut akan Tuhan, hidup yang benar dan berakar tumbuh kuat dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sebab Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua yang ada di live streaming, maupun siapapun yang menyaksikan, baik yang ada di live streaming, yang ada di YouTube, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di Instagram Miracle Center. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kami semua hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Bless family, blessing, blessing, blessing. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat. Bahkan lebih dari itu, masuklah saudara di tahun 2025 dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, masuklah dengan kebenaran, dan masuklah dengan sukacita yang dalam Tuhan. Karena firman Tuhan di Roma 14 ayat 17 mengatakan, kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman. Amin saudara, yaitu damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita dalam Roh Kudus. That's you guys, haleluya, maju terus di dalam Tuhan saudara. Dan jangan lupa, harinya Thanksgiving sudah dekat. Kita akan ada acara Thanksgiving tanggal 28 jam 11 pagi bersama hambanya Pak Mel Atok bersama istri, tadi bersama-sama kita. Dan retreat sudah dekat saudara, tanggal 28 kita berangkat jam 6 pagi, jadi jam 5.30 sudah hadir di tempat di Gereja Miracle Center di 12210 State Street, Rancho Cucamonga, California 91730. Jadi saya harap saudara bisa berkumpul tepat on time waktunya, dan saudara langsung jam 6 bisa pergi langsung ke Lake Tahoe dan mengikuti acara untuk Thanksgiving. Tuhan memberkati. Nah, kita akan lihat siapa yang hadir pada saat ini ya. Haleluya. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Ibu Senani Wijiasuti, Pak Andiasa Dipulina, Pak Andi, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Nita yang cantik, Gre Ekalveta Blessing Crowley, Tuhan berkati bersama keluarga. Loita Dewi, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ibu Fatih, Putih, Lauren Jackie, dan anaknya, dan ibu anaknya, mantunya Ibu Fatih, Tuhan memberkati. Sana FJ, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Suarli, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Elizabeth Panambar, Warren Desa Andu Frinka, Pak Andre, Tuhan berkati bersama keluarga. Susan Jonathan, Tuhan berkati bersama keluarga. Helen Deli, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Sri Indrawati, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Eva Troy Poluan, Trevor Eden, Tante Anton berkati bersama keluarga. Ibu Novi, Pak William, Ibu Linda, Caroline Christopher, Tuhan berkati bersama keluarga. Erdiana Tarika, Tuhan berkati bersama keluarga. Gunadi, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Nuke Lucia, Pak Untung Freya, Tuhan berkati bersama keluarga. Lili Hero, Naomi, Emma, maminya, kakaknya, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Lucia Pilih, Tuhan berkati bersama keluarga. Pak Andi, Bu Desi, Jim, adik-adiknya, dan juga Ibu Linda, Tuhan berkati bersama keluarga. Nah, hari ini saudara kita mau belajar tentang sebuah kehidupan, ya. Dalam kehidupan ini kita seringkali tidak tahan kalau kita menghadapi hal-hal yang memberatkan kita, gitu ya. Tetapi saudara harus juga mengerti dan saudara harus sadar bahwa hidup itu adalah sebuah perjuangan. Maka dari itu jangan cepat putus asa, jangan cepat lelah, dan jangan cepat menyerah. Kalau kita cepat putus asa, kita cepat menyerah, kita cepat lelah, hingga kita tidak bisa melihat segala sesuatunya dengan baik. Kenapa? Karena hidup itu sebuah perjuangan, saudara ya. Ayub 7 ayat 1 aja perikopnya hidup itu adalah berat. Nah, maka dari itu kita ini harus bisa mengerti dan kita harus sadar. Sebelum saya masuk firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara ngerti Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison itu adalah yang menemukan lampu pijar. Dia itu keadaan kondisinya tuli sebenarnya. Tetapi kenapa dia bisa menemukan lampu pijar? Karena jelas saudara bahwa ada kemauan, ada keinginan, ada kesungguhan, ada kerja keras, ada istilahnya cita-cita untuk mencapai sesuatu. Nah, itu kan nggak gampang, tapi dengan kerja keras itu tadi, dengan kesungguhan itu tadi, dengan pengabdian itu tadi, dengan dia tidak melihat apa yang merintangi atau menjadi kekurangannya, dia tulis, saudara. Biasanya tulis kan banyak gangguannya, tapi bisa menemukan itu kan luar biasa. Nah, itulah membuat dia bisa berhasil. Dan dia tuh berkata, kejeniusannya hanya 1%.
Yang 99 itu adalah kerja keras. Nah, maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga sama. Kalau kita ikut Tuhan itu sudah dikatakan kemalangan orang benar, Amsal 34 ayat 20 itu banyak. Tetapi Tuhan meluputkannya. Ayo kita kerja keras, jangan melihat kesulitannya. Jangan lihat keadaannya, jangan melihat situasinya, jangan melihat tekanan hidup saudara, jangan melihat mungkin karyawan saudara, mungkin finansial saudara, mungkin saudara, aduh sudah lelah. Jangan seperti itu saudara, karena perjuangan, bagaimana kita harus berjuang di dalam kehidupan dunia ini. Karena apa? Karena kita bukan warga kerajaan surga, kita bukan warga kerajaan dunia, kita warga kerajaan surga. Nah, kalau kita warga kerajaan surga, otomatis kita harus berjuang. Tanah kelahiran kita bukan di bumi, tanah kelahiran kita di surga. Jadi kita di sini ditugaskan untuk apa? Berjuang, untuk bekerja. Nah, ini basicnya harus tahu. Kalau kita disuruh bekerja, berjuang, berarti memang kita harus dengan giat, kita harus dengan disiplin, kita harus dengan kesungguhan. Oke, maka itu akan mendapatkan sebuah keberhasilan. Nah, makanya kalau saudara lihat Yosua pasal yang pertama, ini buat landasan aja ya saudara ya. Buat landasan aja supaya kita ini bisa ngerti sama-sama. Yosua pasal pertama yang ngomong apa? Ayat yang ke-7, Yosua pasal yang pertama ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu gitu. Ya. Sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi dia ngomong apa? Kuatkan. Kenapa? Bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, kan begitu. Bangsa Israel ada bangsa yang susah diatur. Bangsa Israel ada bangsa yang keras kepala. Sekalipun dia sudah melihat mujizat, sekalipun dia sudah melihat lawatan Tuhan seperti yang luar biasa, dan dia tidak ada sampai sekarang pun tidak akan pernah melihat hal-hal yang spektakuler terjadi di dalam dunia ini. Pada zamannya dia ada zaman yang luar biasa. Kenapa? Karena Allahnya sendiri bicara sama dia. Oh, kan begitu saudara ya, sampai di tiang awan dan tiang api di padang gurun dituntun, 10 tulah di Mesir ya, air jadi darah, nyamuk di seluruh negeri orang Mesir, lalat pikat menyelubungi tanah Mesir ya, katak di rumah orang Mesir. Bayangin saudara, penyakit sampar, gelap 3 hari 3 malam, ya hujan es batu, anak sulung mati, ada pemisahan antara bangsa Mesir dan bangsa Israel. Itu kan dahsyat banget, saudara. Ya, tidak ada orang yang tidak akan mengalami lagi seperti zaman itu. Tetapi tetap aja tegar tengkuk. Nah, Tuhan ngomong kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berarti dia harus kerja keras. Dia tidak bisa melihat keadaan kondisinya atau menyalahkan bangsa Israel. Kenapa? Karena dia di pemimpin, dia harus bekerja keras untuk bisa menaklukkan bangsa itu, supaya bisa bangsa itu nurut dia, bangsa itu percaya sama dia, bangsa itu betul-betul bisa mengerti visi misinya Tuhan yang sudah Tuhan berikan dari Musa ke Yosua. Nah, itu harus ada pada diri kita dan saya. Ya, pada diri saudara sama saya itu harus tahu persis, saudara dan saya itu harus mengerti bahwa inilah waktunya kita berjuang. Dengan apa? Dengan kuat, jangan putus asa, jangan lelah, jangan capek. Dan kalau sedikit baik, wah senang, sedikit susah, nggak senang. Nah, saya ingin mengatakan buat saudara, kalau saudara orang semacam begitu, berarti kita kurang bekerja keras. Bapak kurang bagaimana kerja keras? Lu kan saya dalam keadaan begini sulit, susah. Nah, makanya orang yang putus asa selalu menyalahkan dan menggerutu dan menyalahkan keadaan situasi. Saya ingin saudara lihat dulu di Yudas pasal yang pertama, supaya saudara ngerti ya, Yudas pasal pertama. Nah, gitu ya saudara. Yudas pasal pertama ayat yang ke-16. Yudas pasal pertama ayat 16 dikatakan mereka itu orang-orang yang menggerutu. Mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, ya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Jadi inilah orang-orang yang dikatakan si Yudas, inilah bangsa Israel seperti itu. Kita jangan seperti mereka. Kalau kita jadi seperti mereka, saya ingin mengatakan buat saudara, mohon maaf ya saudara, kita tidak akan bisa melihat janjinya Tuhan. Tanpa kerja keras, tanpa pengorbanan, tanpa kesungguhan, tanpa keyakinan, tidak akan pernah bisa.
Karena sudah jelas dikatakan Ayub 7 pasal yang pertama, hidup itu berat, saudara. Kalau hidup berat ya kita perlu apa? Berjuang. Apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun yang ada di depan kita. Kenapa? Supaya kita bisa melihat janji dan visi misinya Tuhan dalam hidup saudara. Kemana saudara harus melangkah, kemana saudara harus pergi, kemana saudara harus berjalan. Kalau saudara mengerti demikian, maka saudara akan mengerti janjinya Tuhan. Kalau enggak, saudara tidak akan pernah melihat janjinya Tuhan. Itu poinnya. Kenapa? Tadi saya katakan di depan putus asa, menyerah, lelah, udah nggak bisa fokus lagi, hingga akhirnya kita menyalahkan orang lain. Nah, ini yang menjadi pengertian buat kita semua. Makanya ayat yang ke Yosua ayat pasal 1 ayat ke-7 itu untuk memberikan kita kekuatan, informasi basic yang kuat dalam kehidupan kita di dalam dunia. Karena kita bukan warga kerajaan dunia, kita warga kerajaan surga. Di sini aja kita dilahirkan dengan suatu tugas, yaitu dengan berjuang untuk mempengaruhi keadaan dan situasi yang ada, yang dimana menekan dalam kehidupan saudara. Makanya ayat berikutnya dikatakan, tadi dikatakan saya bertindaklah hati-hati ya, kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena situasi dan kondisi tekanan hidup dan masalah yang ada itu takut mempengaruhi kita hingga putus asa, hingga lelah, hingga tak berdaya, ya, hingga capek sendiri rasanya kita. Udah dikasih tahu sebenarnya. Kenapa? Sekali lagi kita ini bukan warga kerajaan dunia, warga kerajaan surga. Otomatis dong, karena kita merantau, karena kita melakukan sesuatu di dalam negara yang dimana bukan tempat asalnya kita. Otomatis saudara, ya, bahasanya beda, adatnya beda, peraturan hukumnya pun juga beda. Nah, ayat berikutnya dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dia sudah mengatakan, bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, kan? Ya, nah habis itu dia ngomong lagi, Yosua itu bicara lagi, janganlah menyimpang ke kanan ke kiri. Jadi hukumnya ditaati, peraturan ditaati. Jadi waktu saudara punya pergumulan hidup itu, saudara punya hukum dan peraturannya. Apa hukum dan peraturannya? Nanti saya kasih tahu saudara ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nggak boleh menyimpang ke kanan ke kiri. Yaitu apa? Karena kita utusan, karena kita diutus, karena dilahirkan. Disitulah kita harus melakukan sesuatu, yaitu merubah situasi dan kondisi. Ya, membenahi situasi dan kondisi. Nah, waktu saudara diutus, saudara punya atasan, saudara punya bos lagi, yaitu apa? Tuhan yang mengutus saudara dan saya. Nah, itu poinnya saudara. Jadi saudara harus tahu bagaimana saudara harus menghadapi situasi itu. Saudara harus tahu bagaimana keadaan yang menimpa saudara bisa saudara pecahkan dan akhirnya saudara bisa membuka jalan keluar. Kan gitu. Ya, ayat berikutnya jangan menyimpang ke kanan kiri supaya apa? Engkau beruntung kemanapun engkau pergi, beruntung, berhasil. Nah, hari ini kita ini seringkali tidak pernah bisa mengerti dan selalu kita membandingkan dan selalu kita menyalahkan orang lain dan atau menyalahkan diri kita sendiri. Sebenarnya bukan begitu. Poinnya adalah Tuhan mau saudara bekerja. Bukan bekerja atau mau enaknya. Contoh misalkan saudara ya, tidak semua, tapi pada basicnya kebanyakan anak manja. Itu susah diatur karena semua dikasih, semua diberi. Nggak dibilang salah, nggak bilang yang bilangnya selalu benar aja. Takut karena anak satu-satunya. Nah, anak semacam ini kalau dibiarkan dan tidak memenuhi hukum dan peraturannya, dan dia maunya enak saja, suatu ketika kalau orang tuanya sudah nggak ada, anak itu akan kesusahan sendiri, saudara. Kenapa? Karena semua aja dikasih, ya disupport, tapi dia tidak pernah berusaha. Benar nggak sih, saudara? Mungkin sudah bertanya, aku sudah berusaha. Betul, saudara. Saya yakin sudah berusaha, tetapi tidak ada jalan keluarnya. Nah, bagaimana dengan hukum dan peraturannya? Apakah kita mengikuti hukum dan peraturannya yang seharusnya sebagai duta-duta bangsa, sebagai utusan negara yang ditinggal misalkan duta besar, saudara punya aturan hukumnya. Saudara harus cek dengan aturan hukumnya. Apa peraturan dan hukumnya?
Nah, mari saudara, ini yang harus saudara ketahui bersama-sama. Yang pertama, saudara harus lihat di Mazmur 46. Kita akan masuk pada intinya khotbahnya. Di saat kehidupan yang berat, apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus mematuhi hukum dan peraturannya. Apa peraturannya, hukumnya Tuhan? Nah, kita lihat Mazmur 42, ya. Mazmur 46, sorry. Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua mengatakan, Allah itu bagi kita tempat apa? Perlindungan. Jadi kalau ada apa-apa dalam kehidupan saudara, datanglah kepada Tuhan. Nah, saudara ya, kita harus datang kepada Tuhan dengan apa? Dengan menyerahkan segala macam persoalan yang saudara hadapi. Otomatis kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara harus bisa menyerahkan segala permasalahanmu, karena ini bosnya kita. Saudara harus yakin akan bos kita. Kalau saudara tidak yakin akan bos kita, ya, itu salah alamat, saudara. Mungkin saudara akan berkata, begitu riskan, begitu berat, begitu susah. Nah, itu tadi saya di depan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tidak ada jalan lain. Saudara tidak bisa lari, saudara tidak bisa sembunyi, tapi saudara harus menghadapinya. Karena saudara tidak mampu, saudara tidak kuat, saudara tidak bisa, saudara harus panggil bos saudara, yaitu apa? Tuhan Yesus. Disitulah dia mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Saudara harus berlindung dan dia akan memberikan kekuatan. Ya, itu poin saudara. Kemana saudara lari, itu harus poin. Makanya ayat berikutnya, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kenapa kita harus lari kepada Tuhan? Karena dia penolong. Dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, dia akan buka jalan. Dia akan buka jalan. Makanya Amsal 16 ayat 32 mengatakan orang sabar melebihi seorang pahlawan. Waktu saudara menghadapi segala sesuatunya harus bersabar. Kenapa? Kalau saudara bisa bersabar, saudara bisa kontrol mindnya saudara. Saudara bisa menenangkan hati saudara, mungkin gelisah, bingung, khawatir, dan lain sebagainya. Saya mengatakan buat saudara, kalau saudara harus mengerti ini, maka nanti hikmat Tuhan, marifat Tuhan akan turun. Makanya ayat berikutnya, orang yang bisa menguasai diri melebihi seorang berebut kota. Jadi kita butuh penguasaannya diri. Nah, inilah basic bagaimana kita menghadapi. Bayangin kalau saudara jadi Thomas Alva Edison yang tuli. Saya ingin mengatakan buat saudara, saya rasa orang akan putus asa dan nggak mau kerja apa-apa. Disitulah secara dunia orang kerja keras itu bakal berhasil loh saudara. Ulet, kuat. Dia tidak menghiraukan saudara. Dan dia tidak mengeluh dengan kondisinya yang ada. Tetapi buktinya dia bisa survive. Buktinya dia bisa berjaya. Buktinya dia bisa membalikan keadaan. Itu orang-orang yang dunia loh saudara. Ya, satu lagi adalah kalau saudara tahu namanya ini Srikan Bola namanya. Srikan Bola itu seorang tunanetra. Saudara bayangin seorang tunanetra. Seorang tunanetra nggak bisa apa-apa, apalagi untuk bisnis. Susah kan saudara? Buktinya saudara, bahwa dia itu selalu ditolak di university. Karena apa? Karena tunanetra. Nggak bisa kan saudara? Direndahkan dan tidak ada harapan saudara. Dan bukan hanya itu, susah lagi hidupnya. Hidupnya kurang, hidupnya miskin, saudara. Dan tidak berpendidikan. Dan penghasilannya setahun itu hanya $400. Setahun $400. Tetapi karena dia gigih, dia tidak menyerah. Pada usia 23 tahun, apa yang terjadi? Ia berhasil menjadi CEO Bolans Industri PUT Ltd. Dengan nilai perusahaan $7,5 juta. Ya, kurang lebih 98 miliar atau 100 miliar. Saya mengatakan buat saudara, bagaimana dia bisa menjadi seperti itu? Kita tidak tulis seperti Thomas Alva Edison, sedangkan kita tidak seperti Srikan Bolan yang buta, yang tunanetra, yang miskin. Saya mengatakan penghasilan kita lebih dari $400 setahun. Tetapi kenapa dia bisa survive? Inilah yang dikatakan firman Tuhan. Selama kamu mau berlindung kepada Tuhan, dan saudara bisa mengatasi situasi dan kondisi yang ada. Dan saudara bisa menaruh Tuhan dan mempercayai Tuhan sebagai penolong saudara. Saya yakin dan percaya saudara, dia akan buka jalan loh. Tidak ada jalan yang tidak bisa di Tuhan jalanin. Kalau Tuhan sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan hanya keselamatan yang ditunjukkan kepada kita. Dari setiap masalah kehidupan aspekmu di dalam hidup ini, dia pasti buka jalan. Kenapa? Pasti benar. Karena jalan kebenaran dan hidup. Sekali lagi, dia jalan kebenaran dan hidup bukan hanya
untuk hal soal mati hidup manusia, tetapi dia juga berbicara jalan apapun yang menjadi tekanan hidup masalahmu. Ikutilah jalannya Tuhan, sebab dia tahu jalannya. Kenapa? Karena jalan itu pasti benar. Makanya saudara harus mengikuti, karena pasti jalan itu benar. Dan saudara akan melihat terobosan. Makanya waktu saudara diutus, saudara punya bos. Saudara harus kembali kepada bos. Jika saudara mendapat tekanan-tekanan hidup saudara dan kesulitan. That makes sense, saudara. Nah, inilah yang harus saudara sama saya ketahui dan saudara pahami. Makanya basicnya kita tadi adalah jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Basicnya kita harus teguhkan dan kuatkan hatimu. Kenapa? Karena masalah selalu menghimpit kita. Masalah selalu nge-push kita untuk apa? Meninggalkan Tuhan. Karena kita melihat dengan mata kepala kita dan di depan kita itu berat, itu susah, itu tidak mungkin. Tetapi Tuhan mengatakan di Mazmur 42 ayat 4, Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kenapa saudara tidak mau? Kan bosmu yang lahirin. Bosmu yang menaruh saudara di Amerika. Bosmu yang menyuruh saudara ada di Amerika. Bosmu yang memelihara engkau sampai hari ini. Sampai engkau datang pun juga Tuhan tolong. Kita percaya itu bukan? Nah, kalau kita percaya itu, masa kita nggak bisa mempercayakan hidup kita juga kepada Tuhan? Right? Maka dari itu, coba kita baca di Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ketiga. Mazmur 37 ayat ketiga mengatakan, percayalah kepada Tuhan. Pertama, percayalah. Nah, sekarang pertanyaan, percayakah? Kalau saudara percaya, saudara harus kerja keras. Kalau saudara percaya, saudara harus ulet. Kalau saudara percaya, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau iman kita menggerutu, merenungi nasib kita, maka kita bukan orang yang percaya. Justru kita tidak percaya sama sekali sama Tuhan. Ayat berikutnya nih saudara. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jadi sekalipun keadaanmu, penderitaanmu, tetaplah engkau harus melakukan yang baik. Jangan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Renungkan Tauratku siang dan malam. Right? Jadi kalau saudara dalam kesusahan, dalam tekanan, saudara percayalah. Ya. Kalau saudara mengerti Mazmur 50 ayat 4 yang kemarin, justru saat saudara takut, saudara harus percaya Tuhan. Jangan saudara lari. Saat saudara takut, justru saudara percaya kepada Tuhan. Makanya ayat berikutnya dikatakan, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diam. Jangan saudara komplain, jangan saudara marah, jangan saudara menyalahkan Tuhan, atau apa istilahnya itu menyesal akan hidup saudara. Right? Clear saudara? Ini firman yang mengatakan pada kita, disuruh percaya, lakukanlah yang baik, dan setia, dan diam di negerinya. 4 hal yang saya katakan ayat yang ketiga. Percaya, lakukan yang baik, diam di tempat, diam dalam menghadapi segala sesuatu yang kau hadapi saat ini, sesuatu yang tidak baik mungkin, dan berlakulah setia. Setia, tetap percaya kepada Tuhan. Itu poinnya. Tetap menghadapinya dengan sukacita. Itu poinnya. Make sense, saudara? Nah, ini harus ada. Sekali lagi, serikan bola aja bisa bertahan dan dia bisa membalikkan keadaan. Padahal dia tunanetra. Tidak berpendidikan, miskin. Right? Tetapi dia bisa survive. Kita bisa membayangkan bagaimana dia dibully, direndahkan, tidak diterima di university. See? Thomas Alva Edison, tuli saudara. Tapi kita tahu siapa Thomas Alva Edison. Dia yang menciptakan lampu pijar hingga sekarang ada. Apakah dia menggerutu nasibnya? Kalau kita menggerutu, kita menyesali tidak ada kemajuan, berarti kita mengutuki diri kita sendiri. Right? Ayat berikutnya, ayat yang keempat. Bergembiralah karena Tuhan. Tuh, jadi keadaan apapun, saudara disuruh gembira. Basicnya sudah saya katakan buat saudara, saya kasih contoh kalau kerja keras, ulet, saudara akan bisa berhasil. Makanya saat ini sebenarnya perkataan itu adalah perkataan firman. Makanya ini saya jelaskan buat saudara. Makanya Mazmur yang pertama, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Kenapa? Karena kita utusannya Tuhan.
That's my sense, sudah kalau keutusannya Tuhan, otomatis dia bertanggung jawab karena dia menempatkan dan membuat saudara ada karena kasihnya, karena anugerahnya. Masa dia akan tinggalkan saudara? Kan nggak mungkin. Justru dia kasih jalannya. Right? Datang pada bosmu. Ya, kamu ngomong sama bosmu. Itu basic pertama yang tadi saya katakan. Nah, basic kedua dia katakan kamu harus percaya sama bosmu. Habis itu kamu harus betul-betul melakukan sesuatu yang baik, artinya menyenangkan bosmu. Jangan maki-maki bosmu, menggerutu sama bosmu, menyalahkan bosmu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, diam saja. Kunci mulut kita, jangan mengutuki dirimu sendiri. Kan firman Tuhan Yohanes 1 ayat 12, setiap anak-anak Tuhan diberinya kuasa. Kalau saudara mengucapkan mulut berkuasa mengutuki diri saudara pada saudara kepengen survive. Saudara harus bisa survive, saudara harus bisa menang, saudara harus bisa membalikan keadaan. That makes sense, saudara. Itu yang harus saudara dan saya ketahui. Nggak ada jalan lain, saudara. Percayalah, dia akan betul-betul akan datang kalau kita berkelakuan baik di depan Tuhan. Dalam arti kata, menyenangkan hatinya. Right? Habis itu diam, seperti saya katakan. Jangan ucapkan hal-hal yang tidak baik, saudara. Dan selebihnya, tadi katakan, saudara tetap setia sama Tuhan. Ya, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Makanya lalu, seterusnya, ayat yang keempat, saudara disuruh bergembira. Jadi happy aja. Kalau hatimu happy, pikiranmu juga happy, saudara akan sukacita. Firman Tuhan mengatakan, obat yang gembira itu menyegarkan tulang, tapi orang yang sedih mematahkan tulang. Right, saudara? Hati yang gembira itu adalah obat, saudara. Ya, betul nggak sih? Itu kan ayat Tuhan ngomong begitu. Dan maka ia akan memberikan, tuh, orang bergembira dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ianya ia besar dari Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. See? Jadi sebenarnya Tuhan itu membuka jalan buat kita sebenarnya. Jadi saudara tahu bahwa Tuhan penolong, kamu datang sama Tuhan. Habis itu kamu percayalah. Oke? Kamu berlakulah setia. Dan kamu melakukan sesuatu yang baik dan diam. Lalu kamu bergembira. Kenapa, saudara? Disitulah letak kekuatannya Tuhan. Kan bosnya ngomong begitu. Kalau saudara kerja sama bos, saudara punya kesulitan, saudara nggak bisa menyelesaikan, saudara akan pergi sama bos saudara. Betul ya? Lalu saudara minta advice. Benar nggak? Begitu bosmu ngasih advice, pertanyaan saudara sudah lakukan atau enggak? Saya yakin dan percaya saudara akan melakukannya. Waktu saudara melakukannya, saudara sudah tidak bertanggung jawab. Kok gitu? Oh iya, yang bertanggung jawab adalah bosmu karena dia nyuruh sudah lakukan saja. Nanti kita lihat hasilnya. Makanya disuruh melakukanlah dengan baik untuk menyenangkan hati bosnya. Apapun yang terjadi, diam saja, saudara. Percaya saja sama bosmu. Right? Dan apa yang terjadi, saudara? Tetaplah setia dengan keadaan kondisi seperti itu. Jangan lari, jangan meninggalkan, saudara. Jangan keluar dari perusahaan dan kabur. Nggak usah, saudara. Diam aja di situ, setia. Karena kesetiaan itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Makanya dalam keadaan semacam itu saudara tidak perlu gelisah. Saudara tidak perlu khawatir. Saudara tidak perlu bimbang. Saudara tidak perlu bingung. Lalu bergembira. Itu ayatnya. Bergembira. Kalau saudara bergembira nanti Tuhan akan membukakan jalan. Kata bergembira berarti saudara mempercayai. Maka ingatlah Lukas 8 ayat 50. Waktu Yairus anaknya mati. Dan dia datang kepada Tuhan. Dan murid-muridnya berkata, wong anaknya sudah mati. Tiba-tiba Tuhan ngomong apa? Langsung dikat sama Tuhan. Tinggal dia percayalah, jangan takut. Dia berkatakan, jangan takut, percaya. Kan itu advice-nya dua. Jangan takut, percaya. Jadi Yairus ikut itu aja. Jangan takut, percaya. Anakmu akan hidup. Coba kalau dia nggak ngikutin advice-nya Tuhan, ya nggak akan dapat apa-apa, saudara. That makes sense. Hal itu sebenarnya sama disampaikan kepada kita. Karena hidup itu suatu perjuangan, saudara. Di dalam dunia perjuangan, seperti yang saya katakan buat saudara. Ya, waktu selesai khotbah, ini saya cerita buat sudah sedikit. Tiba-tiba saya rasa ini ada yang nge-hack Facebook-nya. Karena kemarin kan live di Facebook juga. Ya, nah saya ingin mengatakan buat saudara. Waktu saya cerita sesuatu, saya apakah itu cerita untuk itu yang dihack saya nggak tahu. Karena yang jelas sudah 2 kali dia kirim. Dan itu sangat nggak masuk di akal karena itu yang protes orangnya itu seorang pastor juga, saudara. Saya nggak tahu pastornya, kita nggak kenal, dia seperti namanya.
Dan saya rasa itu bukan serius ya, kalau menurut saya ya. Tiba-tiba itu tidak pernah terjadi. Kenapa saudara? Masalah-masalah seperti ini jangan masalah-masalah yang diambil pusing saudara. Nanti maksud saya saudara. Jadi kita percaya aja sama Tuhan saudara. Semakin saudara tinggi, banyak orang berkata angin semakin besar. Semakin saudara banyak masalah, semakin sukacita. Karena iblis tidak suka buat saudara. Kalau iblis tidak suka, berarti Tuhan suka sama saudara. Benar nggak? Saat itu posisi kamu sangat disukai oleh Tuhan. Makanya iblis ingin membuka jalan. Iblis ingin menghancurkan jalan saudara dan cari jalan supaya untuk menjatuhkan saudara. Membuat saudara takut, khawatir, nggak berani lagi. Saya mengatakan buat saudara hari ini. Supaya kita semua mengerti, semua sadar. Tidak ada hidup tanpa perjuangan. Tidak ada hidup kerja keras. Orang rampok aja juga keras. Ya. Nah, saudara lihat pendeta-pendeta yang rampok-rampok kerja keras dia. Ya. Dia kerja keras. Dia suruh dengan berbagai macam cara dia lakuin. Gimana bisa mendapatkannya? Saya mengatakan. Apalagi kita anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, kita mau jalan yang benar. Pasti banyak masalah. Kan masuk 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkan semuanya itu. Justru itulah Tuhan memberitahu buat saudara sama saya. 4 hal ini menjadi basic kekuatan kita. Yang pertama, seperti saya katakan tadi, pertama, percayalah kepada Tuhan. Lalu, lakukanlah yang baik. Jangan ke kanan ke kiri, percaya aja. Lakukanlah yang baik, jangan ngomel, jangan menggerutu. Lalu, diam. Dalam keadaan seperti itu, diam. Merenung, lebih dekat akan Tuhan. Karena Mazmur 56 ayat 4 mengatakan jelas, jika kamu takut, kamu harus percaya Tuhan. Jika kamu menghadapi masalah, kamu harus percaya Tuhan. Saat kamu mendapat tekanan hidup, kamu harus percaya Tuhan. Right? Dan lalu berlakulah setia. Saat setia, hadapi. Jangan lari, jangan menyalahkan orang lain, jangan cari kambing hitam. Dan apa yang kau lakukan? Yang terakhir, bergembiralah. Waktu kamu bergembira, berarti kamu betul-betul mempercayai Tuhan 100%. Nah, ini basicnya. Ini basicnya supaya saudara sama saya bisa apa? Bisa kuat. Kenapa? Karena dia bos kita. Dia kasih jalannya kepada kita. Terima saja. Jalanin saja. Lakukan saja. Kita akan lihat hasilnya. Jadi segala sesuatu kalau happen bukan salah kita. Kamu sudah percaya sama bosmu. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah menghancurkan karena rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Masa depan yang penuh harapan. Jadi kita percaya firman aja. Loh memang harus begitu. Hidup itu hanya percaya firman. Buat apa kita membaca kita jadi anak Tuhan, tapi tidak mempercayai perkataannya? Buat apa? Percuma, saudara. Makanya anak-anak Tuhan yang dilihat apa? Tingkah laku, ucapan, tindakan, perbuatan sesuai dengan perkataannya. Poin. Hari ini kamu ngomong A, selamanya ngomong A. Jangan hari ini A susah, kamu B. Nggak enak C, lebih nggak enak lagi D. Jangan begitu. Nah lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, apa yang saudara harus lakukan? Ingat saudara, Yesaya 40, ini langkah pertama sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang saudara lakukan? Yesaya 40. Yesaya 40 ayat ke-28. Supaya kita belajar ngerti sama-sama saudara ya. Yesaya 40 ayat ke-28. Ini tindakan yang harus kita buat dan kita lakukan. Tidakkah kau tahu dan tidaklah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal. Ingat, tidaklah saudara tahu, tidaklah saudara dengar bahwa Tuhan itu Allah yang kekal. Allah yang kekal, dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia bukan pendusta dan dia bukan pembohong. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Kehebatannya nyata, karena dia kekal, tidak pernah berubah-ubah. Kehebatannya itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetaplah Yesus sebagai Tuhan. Jadi kalau dia Tuhan, dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Hebat ya, luar biasa ya, masalahmu kecil. Kan gitu saudara. Ya, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Exactly right. Jadi mau apa lagi? Kita hidup dengan janji Tuhan. Dengan janji itulah, itu yang saudara pahami yang tadi yang saya katakan. Right? Percaya, lakukan yang baik. Right, saudara? Saudara diam dan berlakulah setia. Habis itu sudah disuruh gembira. Selesai. Itu basic untuk menghampiri Tuhan di saat saudara punya tekanan, problem hidup yang saudara hadapi. Sekarang yang saudara harus lakukan adalah saudara harus tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi. Dari ujung ke ujung.
right? Dan ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jadi nggak lelah, nggak lesu. Artinya Tuhan itu nggak capek dengan saudara. Saudara Tuhan tuh nggak bosan dengan saudara. Tapi Tuhan memperhatikan saudara. Yang Tuhan mau saudara datang kepada Tuhan dengan permasalahanmu. Tapi, saya ulang ya, saudara datang dengan permasalahanmu, tapi saudara harus mengikuti hukum dan peraturannya. Karena kita utusannya. Kalau kamu datang sama Tuhan, terus kamu menyalahkan Tuhan, komplain ABC, terus ngambek, saudara nggak bisa mendapat apa-apa. Saudara datang sama Tuhan dalam keadaan percaya. Tadi saya katakan di Mazmur 37 ayat 3 dan 7. Tapi kita hanya 4 dan 5. Ya, saudara harus percaya. Lalu saudara harus berkelakuan yang baik. Itu ya saudara, itu udah jelas. Kau datang sama bosmu, percaya berkelakuan yang baik, lalu diam. Diam dalam arti kata, tidak menyalahkan orang lain. Tidak mengeblame orang lain. Sudah jaga mulut sudah, tidak mengutuki dirimu sendiri. Berlakulah setia, tetaplah setia. Dari setia itulah saudara harus datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Karena yang mengutus saudara, apapun bentuknya. Mau usaha, sekolah, bisnis, apa aja. Mau gereja, apa aja. Datang kepada Tuhan. Lalu, saudara harus bergembira dengan sukacita. Sudah masih ingat Sadrak Meshach Abednego yang sering saya khotbahkan buat saudara? Itu bagus sekali. Sekalipun Tuhan tidak menolong, aku tidak akan menyembah patungmu. Makanya dia tetap bisa bergembira. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Kenapa? Karena dia tahu. Karena hidupku ini bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus yang hidup. Dan aku di dalam dunia ini hanya menjadi duta besar yang harus melakukan rencana-rencana visi misinya Allahku, Tuhanku, supaya aku bisa betul-betul berkenan kepada Dia. Jika aku kembali, Dia tidak membentak atau Dia mengusir aku. Tetapi waktu aku kembali, Dia membuka tangan dan berkata, kemarilah anakku yang sudah bekerja lelah. Dan kamu akan mendapat upahnya. That's it. Right? Makanya dia ngomong, Dia pencipta langit dan bumi. Makanya disuruh datang. Masa nggak percaya? Masa saudara nggak bisa ngelihat bumi dan langit diciptain sama Tuhan? Oh percaya? Nah kalau percayakan masalahmu kepada Tuhan dong. Datanglah kepada Tuhan dong. Ya, ayat berikutnya dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia memberi kekuatan yang kepada lelah. Tadi kita sudah membaca Mazmur 46, Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan sebagai penolong dan keselamatan terbukti. Jadi kamu harus betul-betul menghargai dan saudara menaruh berharap kepada siapa? Kepada Tuhan. Tidak ada lain lagi. Saudara harus datang menghampiri Dia. Yang tadi empat hal yang sudah saya katakan di depan, saudara. Ya, nanti saudara kalau lupa saudara bisa puterin karena waktu saudara mepet sekali. Nah, di sini diberikan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dia sekali lagi, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Capek kita menghadapi masalah, tekanan hidup. Kita harus bergulat dengan kesusahan kita. Sekali lagi, Dia memberi kekuatan. Kalau kamu capek, kamu lelah, letih, lesu, Dia memberikan kekuatan. Makanya tadi basicnya datang dengan kepercayaan. Karena Dia penolong dalam kesesakan. Sudah teruji buktinya. Inilah Dia pencipta langit dan bumi dari ujung ke ujungnya. Dan Dia memberikan saudara kekuatan saat saudara lelah, capek, pusing, bingung, khawatir. Dan menambah semangat. Tuh. Jadi kalau semangat itu ada punya keyakinan, kesungguhan, keteguhan hati. Ingat nggak saudara? Semangat. Gitu. Kalau saudara semangat itu buat tambah yakin, tambah teguh, tambah kuat. Karena orang letih lesu, mengeringkan tulang. Makanya disuruh gembira kita adalah obat. Kalau hati kita senang itu gembira. Sekalipun keadaannya susah. Iya, sekalipun keadaannya susah. Hebat Tuhan itu saudara. Jadi sudah disiapin. Bukan hanya Tuhan memberikan petunjuk, dikasih jalannya. Itulah bos yang luar biasa. Makanya Dia adalah gembala yang agung. Kenapa kok Dia bisa tahu? Oh, Dia Tuhan. Dia Allah. Jadi Dia maha tahu. Dan Dia tahu persis karena Dia menciptakan saudara.
Jadi tidak perlu sanksi. Tidak perlu sanksi. Nggak perlu lagi. Makanya Mazmur 56 ayat yang keempat tadi saya katakan, jika kamu takut, kamu harus percaya kepada Tuhan. Karena Dia akan memberikan saudara kekuatan, tidak lelah dan tidak lesu. Kau berikan semangat yang baru. Itu poinnya, saudara. Yang menjadi problem itu bukan masalahnya. Yang menjadi problem kita tidak mau datang. Kita tidak mau percaya. Kita tidak mau ngikutin aturannya. Itu poinnya. Benar nggak sih? Bukan problemnya. Problem itu bakal memang terjadi dalam setiap hidup manusia. Tetapi Tuhan itu sudah memberikan solusi untuk melepaskan saudara. Karena firman Tuhan juga mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui batas kekuatanmu. Kan sudah dikatakan pada Yosua tadi ayat 1. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Ikutin hukum yang sudah diberikan Musa. Supaya kamu apa? Beruntung. Jelaskan saudara. Jadi nggak ada perlu dipikirin sebenarnya. Cuma menjadi masalah kita nggak percaya sama Tuhan. Nggak mau mengikut sertakan Tuhan untuk menyelesaikan masalahmu. Mungkin saudara berkata, sudah, itu ukuranmu, saudara. Kalau sudah tidak akan pusing dengan keadaan. Apapun mau terjadi, jadi. Seperti saya katakan, Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan nggak menolong aku nggak sujud menyembah patung. Apakah Tuhan biarkan? Enggak. Begitu dimasukin api, dibakar 7 kali lipat, apa yang terjadi? Di dalamnya ada 4 orang, bukan 3 orang. Berarti di dalam api ada Tuhan, di dalam masalahmu ada Tuhan. Dia akan menyelesaikannya, Dia akan membebaskannya, Dia akan membuka jalannya, dan engkau tidak akan menjadi ekor, jadi kepala. Karena firman Tuhan mengatakan, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupi semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Apa yang menjadi kesukaranmu? Apa yang menjadi keputusasaanmu? Apa yang menjadi bebanmu? Datang sama Tuhan. Clear. Ya, maka Dia akan menyelesaikannya. Dia bukan hanya talking, tapi berikan solusinya dan Dia dampingi saudara. Itu hebatnya Tuhan kita. Oke, ayat yang ke-29 sebelum kita selesai. Sedikit lagi, satu lagi. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hebat nggak saudara? Memberi kekuatan pada yang lelah, menambah semangat kepada yang apa? Tidak berdaya. Jika saudara tidak berdaya, yaitu apa? Saudara percaya sama Yesus. Kan sudah tidak percaya, sudah berdaya. Sudah letih, lesu, lelah dalam menghadapi hidup ini. Saudara harus kuat. Seperti Tuhan ngomong sama Yosua, teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan tawar hati. Sama Tuhan jangan tawar hati. Ayat 29, Yesaya 40 ayat 29, dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saat saudara nggak berdaya, tak mampu, tak bisa, saudara, basicnya yang 4 tadi saya sudah katakan kepada saudara di depan, ingatlah kalau saudara mau datang kepada Tuhan. Right, itu yang harus saudara ngerti dan saudara pahami. Kalau saudara nggak ngerti, saudara nggak pahami, agak repot saudara. Iya, kita akan terus menggerutu, kita menyalahkan Tuhan. Ya, maka kalau saudara bisa pahami dengan baik, makanya saya mengatakan buat saudara dari awal, ya di Mazmur 37 tadi, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Ya saudara, jadi saudara jangan melakukan sesuatu yang jahat. Lalu diam dalam menghadapi semua tekanan. Jangan kutuki dirimu sendiri. Jangan mulutnya kemana-mana. Stop. Diam. Makanya yang keempat, laku apa? Kamu bergembira. Lakukan dengan setia. Alright? Lalu bergembira. Disitulah Tuhan akan memberikan segala sesuatunya buat saudara. Itu basic, kamu datang ke Tuhan. Yang kamu lakukan saat ini, itu yang saya ngomong buat saudara. Ingat lagi Yesaya 40, Dia pencipta langit dan bumi tadi, ayat ke-28. Nah, ke-30 sampai 31-nya saudara saya hanya sampai 29 aja ya, karena waktu ya. Dia tuh pencipta langit dan bumi. Dia memberikan kepada yang lelah, yang tak berdaya. Nah, Tuhan kan tadi saya katakan Dia tidak pendusta. Dia bukan hanya janji, Dia bukan hanya talking, Dia sertai saudara. Makanya Ulangan 31 ayat 8. Dia akan berdiri berjalan di depanmu. Dia tidak akan membiarkan, Dia tidak akan meninggalkanmu.
Tapi dia akan menyertaimu. Yang dipeseni Tuhan juga sama kepada bangsa Israel waktu kepada Musa ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan patah hati. Yakinlah saudara, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi kok. Dia yang menyelesaikan dia mengutus saudara di sini dan dia menyelesaikan segala dunia ini dengan indahnya kok. Masa segitu aja nggak bisa nolong sih? Maka dari itu saya berharap untuk masuk di tahun 2025, raihlah yang dinamakan damai sejahtera. Lakukan firman itu. Dengan segala risiko dan tekanan yang ada. Kalau saudara bisa mendapatkan damai sejahtera, hiduplah dengan kebenaran. Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan karena makanan minuman, tetapi damai sejahtera. Ya, dan yang kedua, hiduplah dengan kebenaran, saudara. Waktu saudara hidup dengan kebenaran, apa yang terjadi dalam kehidupan saudara? Saudara akan mendapat sukacita yang daripada Tuhan. Masuk tahun 2025 bukan hal yang baik. Tetapi jika kamu ngerti bahwa kerajaan Allah bukan karena makanan dan minuman, maka kamu akan mendapatkan apapun yang hilang akan dia kembalikan. Keluargamu, suamimu, istrimu, pekerjaanmu, finansialmu, kesehatanmu, dia akan kembalikan. Kenapa? Karena saudara menghampiri Tuhan dengan cara yang benar. Dan saudara merebut hatinya Tuhan dengan kesetiaanmu. Maka kamu akan melihat. Karena kau menyenangkan Tuhan dengan kesetiaan. Maksudnya apa? Maksudnya dengan cara hidupmu selalu melakukan yang benar hingga membuat hati Tuhan senang. Dan saudara, saya harap ini menjadi kekuatan buat saudara. Saya harap ini saudara mengerti. Lakukanlah saudara. Dan percayalah, Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat. Masuk di tahun 2025 dengan damai sejahtera, dengan kebenaran dan sukacita di dalam Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan karena makanan dan minuman. Haleluya. Amin saudara. Tuhan hidup baik, amat baik, luar biasa baiknya. Buat saudara yang baru pertama kali hadir, yang ada di Facebook ataupun yang ada di Instagram, Loita Dewi, Tuhan memberkati, Benny Tunggul, dan Ajat Abdul, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Ya, kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan, terus menyertai hidup saudara. Maju terus di dalam Tuhan, dan sudah akan melihat cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Nah kita ada setiap hari ya, buat saudara baru pertama kali hadir di sini. Live streamingnya setiap hari dari jam 8 malam, setiap hari dari Senin, yang bagi saudara yang ada di Amerika, jam 8 malam dari Senin sampai Jumat, dan live ya, dan untuk di Indonesia jam 10 pagi. Itu ya saudara, hari Selasa sampai Sabtu, jam 10 pagi. Di Miracle Center USA, ya, di Facebook dan Instagram, dan kalau di YouTube-nya Miracle Center USA TV. Gitu ya, yang di YouTube. Tuhan memberkati. Dan kita melihat siapa yang hadir hari ini. God is so good. Di belakangan ini, haleluya, haleluya. Tunggu sebentar, saudara ya. Ibu Mira, Tuhan berkati bersama keluarga. Yayan, Pak Hasan, Tuhan berkati bersama keluarga. Lina Yanto, Tuhan berkati bersama keluarga. Tina Eng, Tuhan berkati bersama keluarga. Feby, Melissa, Nevania, Osilia, Tante Jane, aku itu, Eko, Aldo, Tante Jane, dan juga mami papinya Feby, Tuhan memberkati bersama keluarga. Dan Ibu Isya, Pak Hengki, Tiara, Petri, Sarah, dan Nia, Tuhan berkati bersama keluarga. Dan juga Troy Poluan, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Lika, Ibu Neti, Alka, Tuhan berkati bersama keluarga. Ita Sani, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Dewa Penny, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Kalau sudah berkeluarga, God is so good, God is wonderful. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Nah, mari saudara, kita akan dudukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, terima kasih untuk lawatanmu, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami terus mau bertahan hidup kami untuk menyukakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami bertahan Tuhan dalam kehidupan ini, tidak gampang nyerah, tidak gampang lelah, tidak gampang putus asa.
karena kami mau datang dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kami mau mempercayai-Mu ya Tuhan. Kami mau melakukan yang baik. Kami mau diam dalam menghadapi segala sesuatu, mengunci mulut kami, tidak melakukan sesuatu yang jahat atau mengutuki diri kami. Dan kami mau melakukannya dengan setia Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat kesetiaan itu membuahkan hasil. Dan kami juga kami mau gembira dalam menghadapi apapun yang kami hadapi. Sebab kami mempercayai Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau yang memberikan kekuatan kepada orang yang lemah, letih, dan lesu. Engkau yang maha kuasa, tidak ada tandingannya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah berubah, ya dan amin, alfa dan omega. Maka dari itu kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami menyerahkan seluruh keluarga besar Miracle Center di MCUI yang ada di Indonesia, MCM yang ada di Indonesia, dan juga yang ada di Amerika, di Miracle Center ini Tuhan Yesus, dan juga yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di Instagram. Tuhan, kiranya kasih-Mu boleh turun atas mereka. Jauhkan mereka dari hal-hal yang buruk, jauhkan dari pergaulan yang tidak baik, jauhkan dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tetapi biarlah kami semua taat takut akan Tuhan, dan berkat-Mu juga turun atas mereka, buat tangan mereka, kiranya Tuhan memberkati. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu, kami menyerahkan Ibu Sunani Wijastuti bersama seluruh keluarganya, bersama Pak Andreas, Pak Andi, dan Ibu Lina, dan seluruh keluarganya. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Nita, Gregor Veta Besi Crowley. Kami juga berdoa untuk Lolita Dewi bersama seluruh keluarganya, Ibu Fati, Ibu Viti, Lauren Jackie, dan juga anaknya Ibu Fati dan mantunya bersama seluruh keluarga FJ bersama seluruh keluarganya. Ibu Suwandi bersama seluruh keluarga, Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren, Desel, Andufriga, Pak Andre bersama seluruh keluarga, Susan, Yonatan bersama seluruh keluarganya, Herli, Deli bersama seluruh keluarganya, Ibu Sirenggawati bersama seluruh keluarganya, Ibu Swanli bersama seluruh keluarganya, Ibu Eva, Troy Poluan, Treven, Eden, Tante Ann bersama seluruh keluarganya, Ibu Novi, Pak William, Ibu Linda, Caroline, Christopher bersama seluruh keluarganya, Erdiana Tarikan bersama seluruh keluarganya, Gunadi bersama seluruh keluarganya. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka. Tuhan, buat mereka kuat, buat mereka kokoh, supaya mereka menyadari bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu sanggup melakukan semua perkara. Tolong Tuhan, supaya mereka betul-betul bersandar, berharap datang kepada Tuhan dengan apa yang sudah mereka dengar hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Nuke, Pak Untung, Freya bersama keluarga, Lili Heru, Naomi, Emma, maminya, kakaknya bersama keluarganya, dan juga untuk kami berdoa untuk Ibu Lucia Philip bersama keluarganya, Pak Andi, Ibu Desi, dan James dan adik-adik dan sama keluarganya. Kami juga berdoa Mira bersama keluarganya, Pak Ibu Yayan dan Pak Azam sama keluarganya. Kami juga berdoa untuk Lina Yanto sama seluruh keluarganya, Tina Aung sama seluruh keluarganya, Feby Melisa Nevania Osilia, Tante Jane Aldo Eko dan Pak Samsul bersama ibunya Feby, dan kami juga Ibu Isya, Pak Engki, Tiara, Petri, Sarah, Daniel bersama seluruh keluarganya, Ibu Lika, Ibu Neti, Aga bersama seluruh keluarganya, Ita Sani 878 bersama seluruh keluarganya, Dewa Penny bersama seluruh keluarganya, Herlin Deli bersama seluruh keluarganya. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan boleh turun atas mereka. Tolong Tuhan pegang tangan mereka supaya tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Ingatkan terus firman-Mu supaya mereka tetap kuat dan mempercayai Tuhan lebih dari segalanya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus yang ada di Facebook Miracle Center USA, Tuhan Yesus, baik itu Facebook maupun Instagram. Kami juga berdoa untuk Loita Dewi, kami juga berdoa untuk Benny Tunggu, kami berdoa untuk Ajat Abdul dan juga Ibu Devi, Pak Julianto, Tiffany, Timothy. Kiranya kasih anugerah Tuhan boleh turun atas mereka. Berilah mereka kekuatan, berikan mereka kepercayaan yang penuh, bersandar dan berharap kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolongnya, Engkau sanggup membukakan jalannya, supaya mereka bisa melihat cinta kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih anugerah Tuhan turun atas kehidupan mereka satu demi satu. Dan kami juga terus berdoa untuk yang sakit Tuhan, Kau lawat, Kau jamah. Kami berdoa untuk Ibu Heni Tuhan, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Kami percaya Ibu Heni sudah disembuhkan Tuhan. Mata kirinya sudah melihat, telinga kirinya sudah mendengar, tangan kiri dan kaki kirinya tidak gemetaran. Dalam nama Yesus mukjizat terjadi. Kami juga berdoa untuk Ibu Suwani, Tuhan lawat, Tuhan jamah Ibu Suwani, dan tidak ada pinjolan lagi, dan
dan kakinya sudah bisa jalan dengan baik dan tidak sakit. Dalam nama Yesus mujizat terjadi. Kami berdoa untuk Pak Andi, Ibu Desi, Tuhan Yesus, yang dimana dia usaha untuk Stephen Jan Susi di Sacramento, kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan boleh turun, Tuhan memberkati buah tangannya setiap harinya, selalu naikin kami setiap bulan sampai berkelimpahan mencukupi semua apa yang menjadi kebutuhannya. Begitu juga untuk Ibu Ros dan Pak Paul, Tuhan kiranya Tuhan memberkati buah tangannya terus meningkat setiap harinya dan setiap bulannya berkelimpahan. Apa yang mereka dibutuhkan Tuhan cukupi. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Tak lupa kami juga berdoa untuk Timur Tengah yang lagi bergejolak. Tuhan Yesus, kiranya ada damai, sejahtera, sukacita dan pertobatan besar-besaran terjadi dalam hidup mereka. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Amerika, bangsa Indonesia, Cina, India, seluruh dunia. Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan negara-negara ini supaya takut akan Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh mencari Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Israel, berkati bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan sudi memberkati bangsa ini, bangsa yang sungguh dikasihi Tuhan. Kiranya Kau memberkatinya, Kau melawat, Kau menjamahnya ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus supaya bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi dan memberkati hidup mereka dan menjauhkan mereka dari hal yang buruk, dan Kau hancurkan semua kuasa kegelapan dalam nama Yesus, darah Yesus, supaya bangsa ini bangsa menjadi pilihan Tuhan yang luar biasa dan takut akan Tuhan ada di dalam bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Tak lupa terus kami berdoa untuk doa syafaat Tuhan. Kami terus berdoa untuk Pak Sukoto, suami dari Ibu Ita Sani. Tuhan kasih anugerah-Mu boleh turun, lawatan-Mu boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus Pak Sukoto sembuh dari stroke-nya, sembuh total, daya pikirnya kembali 100% dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Christian W dapat tempat kos yang bagus, kuliah sarjana dipermudah demi nama Tuhan Yesus. Erviana tadi kan kami juga berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan kedua orang tuanya stroke, sembuh demi nama Tuhan. Adiknya diberikan kekuatan dan penghiburan, kasih Tuhan boleh turun atasnya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Loita Dewi, supaya Roylia Sandra dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, supaya dia tetap semangat dalam bekerja, di anugerah Tuhan turun atasnya, apa yang berbuatnya selalu berhasil, dan jagai company dari kebocoran data. Kami juga berdoa untuk anaknya Adriana Adriana Tarikan, Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan kasih anugerah-Mu turun untuk listrik Angelina, supaya Tuhan diterima. Berdoa untuk listrik Angelina di kerjaannya diterima di perusahaan yang dia inginkan demi nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk Ajab Adol yang ada di Miracle Center. Tuhan kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun dan Kau lawat, Kau jamah seluruh keluarganya, Kau anugerah-Mu boleh turun atas kehidupannya. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Penny Tunggu, juga Ajab Adol, Ibu Devi, Pak Julianto, juga Tuhan Yesus kiranya kasih anugerah-Mu juga turun atas kehidupan mereka. Kau lindungi, Kau jagai ya Tiffany Timothy dengan damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tina Eng, Tuhan Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah supaya sembuh dari alerginya, ensimanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Gunadi Condro Purnomo, Tuhan bila hidupnya diberkat sehat jasmani dan rohani-rohnya terus menyala-nyala. Kami juga berdoa untuk Sean, Tuhan sembuh dari breast cancer dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Monik, temannya Bu Fania, Tuhan lawat, Tuhan jamah, kasih-Mu boleh turun, lawatan-Mu boleh terjadi, dan kami percaya Tuhan Yesus, Monik disembuhkan oleh Tuhan dan kembali normal, bisa kerja sedia kala. Dan tak lupa kami terus berdoa untuk Ibu Jane, sehat walafiat, diberkati Tuhan, recovery dalam segala sesuatunya dengan sehat walafiat. Dan kami juga dengan berdoa untuk Pak Darmawan yang Parkinsonnya, Tuhan jamah sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Caroline Gunawan, sehat, sehati sepakat, seia sekata dalam keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ivena Andre dalam nama Tuhan Yesus, punya keturunan anak tahun ini dalam nama Tuhan Yesus, kembar. Dan kami juga berdoa untuk Faye dalam nama Tuhan Yesus, orang Korea, Tuhan jamah demi nama Tuhan Yesus, tahun ini punya anak dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Ruth, Tuhan lepas bebas dari sakit lupus dalam nama Yesus, kasih kuasa-Mu boleh turun atasnya, lawatan-Mu terjadi atasnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan seluruh keluarga besar Tuhan Miracle Center ini ke dalam tangan Tuhan, HMCM, JKI Miracle Center, yang juga yang ada di YouTube, yang ada di Miracle Center Facebook maupun yang Instagram. Tuhan kasih setia Tuhan boleh turun atas mereka, atau yang klik lagi atau menyaksikan Family Devotion ini, kasih anugerah-Mu turun atas mereka, lindungi, jagai, dan jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari sakit penyakit, dan biarlah buah tangan mereka diberkati. Buat pagi hari mereka yang bekerja, kiranya Tuhan memberkati buah tangan itu menjadi dapat keberhasilan, dan buat mereka yang malam hari yang tidur,
Kiranya kasih Tuhan boleh turun atasnya, kemurahan Tuhan terjadi atasnya. Tuhan matikan daging dan hawa nafsu, dan kami minta supaya roh tubuh jiwa pikiran kami dikuasai oleh firman-Mu, dan kami minta hidup kudus dan suci dalam kedua belah mata, kedua telinga, kaki, tangan, dan lidah bibirmu perkataan kami. Dan kami juga berdoa supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, taat, takut akan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan boleh turun atas kami. Apapun yang hilang di masa-masa lampau, akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat. Biar kasih karunia Tuhan menyertai kami semua hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sampai ketemu saudara di hari waktu yang jam sama yang sudah saya sebutkan tadi. Tuhan memberkati saudara. Bye-bye. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan, Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan, Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu.